he's coming up, 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 he's coming up. It's there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tugas video ini dibuat untuk ujian akhir semester. Kami dengan bangga memperkenalkan teman-teman kami yang bersemangat dan penuh dedikasi. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ayu Lestari dengan NIM 202310415127. Perkenalkan, nama saya Regina Amanda dengan NIM 202310415063. Halo, perkenalkan nama saya Sabika Opelia dengan NIM 20231041515152. Halo, perkenalkan, nama saya Sania Putri Setiadi dengan NIM 202310415097. Masing-masing anggota kelompok membawa keahlian dan kreativitas mereka sendiri dalam proyek ini. Melalui video ini, kami berharap mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang kami bahas dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi para penonton. Falasi atau kesalahan berpikir adalah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan kesalahan dalam berpikir atau kesalahan dalam penalaran. Sejak awal studi logika, para filsuf telah berusaha menyebarkan ide-ide mereka dengan menawarkan argumen tandingan kepada filsuf lain, menyoroti ketidakaturan dalam penalaran atau proses berpikir mereka. Kesalahan berpikir adalah proses penalaran yang tidak logis dan menyesatkan, yang seringkali muncul dari pemaksaan prinsip-prinsip logis tanpa mempertimbangkan relevansi. Menurut studi logika dan filsafat ilmu pengetahuan, kekeliruan logika merupakan pemikiran yang salah atau pemikiran yang cacat. Penggunaan pemikiran yang cacat ini menghasilkan respon yang menyimpang dari harapan. Akibatnya, ketika seseorang menggunakan logika valensi, respon yang diterima dan respon yang diharapkan tidak pernah sesuai. John Locke mengkategorikan kesalahan berpikir ke dalam 3 klasifikasi. Kategori pertama, kesalahan disebabkan oleh subjek yang jarang berpikir secara independen atau juga subjek berpikir melalui tindakan atau pikiran orang lain. Kategori kedua mencakup kesalahan di mana tampaknya subjek memahami akal, namun kenyataannya subjek tidak dapat menggunakan akalnya secara efektif. Kategori terakhir mencangkup masalah yang komprehensif, sehingga individu hanya terpaku kepada pendapat atau pandangan tertentu dan mengabaikan perspektif yang holistik. Logical fallacy memiliki bermacam-macam jenis, contohnya seperti ad hominem, hasty generalization, straw man, post hoc, circular reasoning, dan lain sebagainya. Pemakaian atau penggunaan logical fallacy bisa ditemui di berbagai situasi, baik dalam percakapan sehari-hari, media massa, politik, debat formal, dan bahkan dalam tulisan ilmiah. Salah satu kartun terkenal The Simpsons juga seringkali ditemui di beberapa adegannya yang menggunakan logical fallacy. Berikut merupakan adegan-adegan pada kartun The Simpsons yang menggunakan logical fallacy. Berikut ini salah satu adegan The Simpsons yang menggunakan logical fallacy ad hominem. I'm sorry my opponent didn't think enough of you to show up for this debate. I'm sure he had more important things to do. Sorry I'm late, everyone. Somebody tampered with my brakes. Well, then you should have been early. Hey, got you there, eh? Oh, come on, people. This man has promised round-the-clock trash pickup. That's impossible. Not if we hire more men.
And my men will do all your messy jobs. They'll wash your car, scrub your shower, air out your stinkables. I can't believe what I'm hearing. Well, then you better turn up your hearing aid, Pops. Pops? I'm only 2 years older than you. Do we want old man Patterson here with his finger on the button? What button? What the hell are you talking about? What button? Where am I? Who took my false teeth? All right, fine. If you want an experienced public servant, vote for me. But if you want to believe a bunch of crazy promises about garbage men cleaning your gutters and waxing your car, then by all means, vote for this sleazy lunatic. Dalam klip ini, Homer menyerang kredibilitas Ray Patterson hanya karena dia terlihat tua. Dengan kata lain, ia menegaskan Patterson tidak kompeten karena rambutnya sudah beruban. Ide-ide Patterson tentu saja tidak bergantung pada penampilannya. Dengan tidak melihat Patterson karena ide-idenya dan malah melihatnya dari segi penampilannya, Homer melakukan ad hominem fallacy. Terkadang, logical fallacy digunakan secara sengaja untuk mencoba dan memenangkan perdebatan. Dalam kasus ini, pernyataan tersebut seringkali disampaikan oleh pembicara dengan tingkat kepercayaan tertentu dan dengan melakukan hal tersebut. Pernyataan tersebut lebih persuasif jika terdengar seolah-olah mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Kita bahkan lebih cenderung mempercayainya walaupun pendirian mereka tidak sepenuhnya masuk akal. Causation correlation fallacy merujuk pada ketidakmampuan untuk secara valid menyimpulkan hubungan sebab akibat di antara dua peristiwa yang hanya berdasarkan asosiasi atau korelasi yang teramati di antara keduanya. Ide bahwa korelasi menyiratkan hubungan sebab akibat yang mencerminkan kesalahan logika hubungan sebab akibat yang dipertanyakan, di mana hubungan sebab akibat diasumsikan berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Kesalahan ini dikenal dalam istilah Latin, cum hoc ergo propter hoc. Bersama ini, oleh karena itu, dan karena ini. Ini berbeda dari kesalahan yang dikenal dalam istilah Latin, post hoc ergo propter hoc. Setelah ini, oleh karena itu, dan karena ini. Di mana peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain merupakan konsekuensi yang terjadi dari peristiwa sebelumnya. Serta dari konflasi, yaitu penggabungan yang salah dari dua peristiwa, ide, basis data, dan sebagainya yang menjadi satu. Pel, lu tau gak sih kalau kincir angin tuh berputar kasihin angin tau? Ya bener lu. Jadi kalau misalnya kita di deket kincir angin tuh dingin dong, soalnya dia berputar ngasilin angin. Iya bener, jadi semakin kuat putaran kincir anginnya semakin banyak angin yang dihasilkan. Sederhananya kincir angin itu berputar ngasilin angin. Iya bener banget. Wah gitu toh, gue baru tahu kalau misalnya kincir angin berputar itu menghasilkan angin. Itu teman-teman. Terus yang bener gimana, Sa? Jadi kincir angin itu nggak menghasilkan angin, tapi dia bergerak karena angin, bukan karena dia kayak kipas angin jadi ngasilin angin. Jadi selama ini kincir angin itu berputar gak ngasilin angin? Dia nggak ngasilin angin, tapi angin sebagai energi listrik alternatif. Buktinya apa, Sa? Kalau kincir angin itu berfungsi menjadi pembangkit listrik. Nah, angin itu sebagai energi listrik alternatif, sedangkan kincir angin bisa disebut sebagai PLTB. Oh, cara kerja PLTB gimana? Caranya cukup sederhana. Jadi, energi anginnya dapat memutarkan kincir, lalu kincirnya diteruskan kepada baling-baling yang terdapat di belakang generator. Selanjutnya dia bisa menghasilkan listrik. Oh gitu. Gue jadi bisa tahu caranya. Iya, sederhana bukan? Sederhana banget. Makasih ya, Sa. Contoh causation correlation fallacy pada demonstrasi tersebut adalah saat di mana Alia memberitahu Opel bahwa kincir angin mampu menghasilkan angin, sehingga Opel menyimpulkan jika berada di dekat kincir angin, maka terdapat banyak angin karena kincir angin tersebut menghasilkan angin.
My fries are cold. Must be because my ice cream melted. Equivocation fallacy terjadi ketika suatu kata dianggap memiliki makna yang sama dalam dua konteks yang berbeda, meskipun kata tersebut memiliki makna yang lain. Equivocation adalah suatu jenis kesalahan logika informal yang letak kesalahannya pada isi argumen dan bukan pada strukturnya. Dikarenakan makna kata yang berubah menjadi ambigu di tengah-tengah argumen, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak mengikuti secara logis dari premisnya dan menjadi tidak valid. Equivocation fallacy termasuk dalam kategori kesalahan yang lebih umum sebagai kesalahan ambiguitas. Istilah ini mengacu pada kesalahan penalaran yang diakibatkan oleh adanya ambiguitas dari sumber yang berbeda seperti struktur tata bahasa. Contohnya, ketika tidak jelas suatu kata digunakan sebagai kata kerja atau kata benda. Tahu nggak sih kalau misalnya gula itu ada karbohidrat? Serius, dia banyak loh sumber-sumber penelitian yang jelasin kalau gula itu adalah karbohidrat. Oh, berarti kalau gula makan nasi, kok makan gula aja ya? Kamu nggak gitu deh. Terus yang bener gimana, Rek? Gula itu emang karbohidrat, tapi kalau dikonsumsinya berlebihan kayak nasi, itu tuh bisa nyebabin diabetes atau obesitas. Terus bagusnya kita makan gula per harinya berapa? Batas konsumsi gula yang disarankan itu pertamanya setara 5 sampai 9 sendok teh. Oh gitu. Makasih ya, Rek, infonya. Sama-sama. Contoh dari equivocation fallacy pada demonstrasi tersebut adalah saat di mana Opel memberitahu Alia bahwa gula merupakan karbohidrat, sehingga Alia salah mengartikannya. Jika gula merupakan karbohidrat, ia berpikir bahwa ia bisa memakannya setiap hari selayaknya ia memakan nasi, karena nasi merupakan karbohidrat. What are you doing, Peter? I'm making my own Red Bull. Lois can't stop me from experiencing the manic highs and lows my body demands. Whoa, hang on. You're adding kerosene? Peter, that's insane. That'll destroy your body. Kerosene is fuel, Brian. Red Bull is fuel. Kerosene is Red Bull. Now, why don't you leave me alone while I'm doing my important work? Peter, that drink will kill you. Brian, whatever kills me makes me stronger. See, Brian? I feel great. Peter? Peter, are you alive? Oh, you're alive. Okay, I won't eat you then. I was gonna eat you. Dan dari penjabaran kelompok kami mengenai topik kesesatan logika yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.